هذا عز الدين بن عبد السلام على زوجه هلموا إلى هذا العلم الطريق قريب العهد بربه انتهى. وحكي أن الشيخ أحمد الرملي رحمه الله سئل عن مسألة وهو راكب على بغلته فأدرك وقطع رأسه إلى الأرض والتفت يمنة ويسرة ثم رفع رأسه وأجاب السائل فسأله ثانيا عما صنع فقال لما سألتني عنها لم يكن لي علم بها قد صفحت كتب المشرق والمغرب فلم أظفر بها ثم نظرت اللوح المحفوظ فلم أجدها ثم أخبرني قلبي عن غيبها. وذكر الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في فيض الأسرار عن الشيخ الكبير سعيد بن رضي الله عنه كان أميا لا يقرأ القرآن ولا يعرف العلم فعلمه الله ما لم يعلم فكان يرد على العلماء في المسائل الغامضية وإذا استمع إلى القارئ أرشده إلى الصواب من اللحن واللغط وإذا أتى إليه من اقترف ذنبا ألزمه التوبة مما فرط. وروي أنه حج سنة من السنين فبينما هو يطوف ذات اليوم بالكعبة إذ سقط من الجوع والضعف فرأى بعض الصالحين الكعبة تطوف به فنادى عليكم بالأغبار عليكم بالأغبار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah salat fardu subuh Masjid As-Salam di Komplek Maninjau, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia yang saya muliakan dan yang Allah rahmati. Semoga perkumpulan kita kembali di masjid yang mulia ini membawa keberkahan untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Dan semoga langkah pian seberataan menuju tempat yang mulia ini juga dibalas oleh Allah sebagai langkah-langkah bentuk ibadah yang sempurna dan mendapatkan pahala yang sempurna pula. Serta semoga ibadah kita yaitu rangkaian sholat subuh yang baru saja kita dapat melaksanakannya dengan secara berjamaah dicatat sebagai bentuk amal ibadah yang sempurna yang diterima oleh Allah sehingga kelak kita dapat memetik akan hasilnya dengan sempurna pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad berikut keluarga dan para sahabat serta umatnya. Dan pada pagi hari ini kita akan menyambung pelajaran kita di mana pelajaran kita dari sebelum-sebelumnya membahas keistimewaan ilmu yang disebut dengan ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini memang ilmu yang tidak bisa dapat dipelajari ya. Tidak didapatkan pelantara akademi, pelantara majelis talim dan sebagainya. Itu ilmu wahabi, ilmu zauqi, ilmu yang langsung dari Allah ya, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan akan mendapatkan ilmu tersebut. Tetapi ada alasan untuk bisa mendapatkan ilmu itu, yaitu ilmu ladunni, di antaranya dengan banyak beribadah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wa yu'allimukumullah. Ya, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, mengajari ilmu, memberikan ilmu malam ya'lam yang kalian tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Ya, itu disebut dengan ilmu ladunni. Ini banyak para aulia yang mendapatkan ilmu ladunni itu karena mereka ahli dalam bertakwa kepada Allah, ahli dalam beribadah kepada Allah. Tapi kita pun tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan ilmu. Kalaunya kita dekat dengan aulia, dekat dengan ulama, maka bisa menjadi kita pun sebagian orang yang mendapatkan ilmu ladunni itu yang meskipun kita tidak seperti mana mereka.
Ya, karena kita hanya dekat saja atau berkhidmah kepada mereka atau mencintai mereka, membantu mereka, itu bisa dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dapat karena Allah memandang mereka. Ya, banyak sekali yang seperti itu, terutama kalau di pondok-pondok tradisional, pondok-pondok yang salafiyah, ya, pondok-pondok yang memang terdahulu, mereka yang mengutamakan akhlak dan sebagainya, yang ketika murid-muridnya banyak berkhidmah dengan gurunya, banyak membantu gurunya, itu pulang terkadang mereka mendapatkan ilmu laduni, yaitu mendapatkan pemahaman yang luar biasa, tiba-tiba paham yang sebelumnya mungkin tidak masuk di akal pikirannya mereka, karena mereka enggak banyak membaca, hanya mendengar karena banyak berkhidmah. Tiba-tiba pas di rumah buka majelis, dia buka kitab itu, loh langsung bisa dan paham. Itu disebut dengan ilmu laduni juga, karena ada irsyadat rabbaniyah, ada tuntunan Allah di situ, ada kepekaan di dalam hatinya, jadi langsung mengerti apa yang tercatat dalam kitab itu termasuk ilmu laduni. Ya, ada di salah satu muridnya Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki, ya, belajar salah satu murid ini sampai 12 tahun. Tapi banyak dihabiskan waktunya untuk berkhidmah. Ya, berkhidmah, bersihkan rumahnya guru, yaitu Habib Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ya, karena nempel dengan majelis, dengan pondok pesantrennya. Kemudian banyak membersihkan sekitar pondok, kemudian dia cuci mobil dan sebagainya. Ya, sampai pada akhirnya tidak terasa waktu berjalan, tiba-tiba ada telepon dari pihak keluarga. Ya, ini sudah lebih daripada 10 tahun ini. Masyarakat di rumah sudah menanti-nanti, ini gimana ini? Ya, bisa enggak pulang ke rumah, sudah buka majelis. Wah, baru sadar dia, ya Allah, saya banyak menghabiskan waktu untuk berkhidmah ini. Sempat bingung dalam hatinya, kayak apa ini? Ya sudah, bismillah, tawakal Allah. Izin dengan Abuya. Begitu izin dengan Abuya, kata Abuya, sebentar dulu, jangan langsung pulang. Ya, sampai dapat bisyarah, ya, dapat kabar dari saya, baru nanti boleh pulang. Beberapa waktu kemudian orang ini, ya, mendapatkan tugas untuk mengambil cincinnya Abuya yang jatuh ke got parit. Ya, diambil sama beliau, nggak pakai kotoran, ini gimana? Sudah mengambil batunya, dapat yang gugur tadi, parit cincinnya didapati dengan orang tadi, murid. Tak lama kemudian dipanggil, kamu mendapatkan perintah dari keluarga untuk segera pulang. Bismillah, pulang. Ya, saya raditu, aku ridho, pulang. Luar biasa. Ya, sampai di rumah disambut 12 tahun lebih, disambut dengan sambutan yang istimewa. Udah disediakan majlis ta'lim. Ya kaget, gimana nggak kaget, nggak terbiasa. Tapi karena dapat ridho dari guru dan banyak berkhidmah dengan guru, ini namanya keberkahan. Dapat ilmu laduni karena berkah. Jadi semua kitab-kitab Abuya Maliki ini ketika dibaca dia paham. Masya Allah, kan banyak karangan Abuya Maliki di kitabnya. Ada sirahnya, ada tasawufnya, ada tauhidnya, ada fikihnya, ada banyak karangannya. Ya, Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki itu, begitu dia buka, ajib, paham semuanya, lancar dia baca. Menjelaskan itu dia ingat kayak Abuya menjelaskan. Ya, jadi akan ditransfer ilmunya Abuya itu kepada beliau dengan mudah. Dia sampai sekarang terkenal itu. Ya, orang ini terkenal, punya pondok sekarang. Bahkan bisa ngarang-ngarang kitab. Iya, mengarang kitab dari saking
keistimewaan ilmu yang dia dapatkan itu sampai dia ya bisa meringkas sebuah pemahaman dijadikan kitab sama dia, jadi dia punya karya sendiri. Oh, hebat, berkah. Ini ilmu laduni disebut, ilmu laduni, luar biasa. Ya, ada juga yang keluaran di Batarim Al-Habib, di zamannya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, dan juga di zamannya Al-Habib Salim Syatiri, masih dua beradik itu masih hidup. Ya, orang ini lama juga diminta supaya pulang untuk menggantikan ayahnya majlis talim, ya, karena sudah banyak menghabiskan waktu kalau di Tarim ya 5, 6, 7 tahun paling lama dia sudah pulang. Ya, tidak ada yang sampai belasan tahun, kecuali orang mukim di sana. Kalau belajar studi di sana itu ya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun maksimal udah pulang. Ya, ini belum waktunya pulang, sudah diminta pulang untuk mengganti posisi abahnya ngajar. Mungkin ada udzur, abahnya sudah harus, anak saya yang harus meneruskan. Diminta, ya bingung dia. Aduh, kayak apa nih? Saya ini banyak berkhidmat saja ini dengan beliau nih, Habib Hasan, Habib Salim Syatiri. Waduh, sudah berani dah ngomong sama beliau, sama Habib Salim. Ya, ngomong, kata Habib Salim, nanti dulu sampai nanti ya ana izinkan inti pulang. Dah lama, di suatu malam ya dia dapat kayak secangkir air minum begitu, dikasih setengah gelas ya air minum, ya tidak penuh, dia setengah gelas. Habis diminum sama Habib Salim begini, Bismillahirrahmanirrahim, ini saya contohkan. Dalam mimpinya itu, ini kamu habiskan minum nih, dihabiskan tuh. Alhamdulillah, kenyang kata dia. Besok pagi setelah salat subuh kayak gini nih, dipanggil si fulan, katanya, tolong panggil menghadap saya. Wah. Begitu menghadap, ya, apa Bib? Hari ini siap-siap, ya, kemudian dari pihak pondok nanti akan ada mempersiapkan ya tiket dan sebagainya, nanti selesai semuanya dipulang. Subhanallah, kaget. Oh ya Bib, diizinkan kami pulang. Ya pulang sudah, bismillah, itu diminta sama orang tua, dipulang. Ya pulang, ya Abdul Farhan dan senang mau pulang. Luar biasa, sampai ke rumah. Padahal dia berkecil hati karena nggak banyak baca kitab, cuman nguping aja. Banyakan berkhidmat, masih teh dengan tamu-tamu, persiapkan makanan, bersih-bersih ya di rumahnya Habib Salim, sebagainya, berkhidmat lah hasil. Subhanallah, begitu pulang dibuka majelis itu, baca kitabnya lancar. Jadi dia menyampaikan itu yang terbayang itu ya wajahnya Habib Salim. Jadi ilmunya dia ini, ilmunya Habib Salim kayak transfer, nggak ada habis-habisnya. Habib Salim ini kalau sudah berbicara disebut dengan sultanul ulama, ya, rajanya ulama, nggak ada yang membandingi siapapun. Oh iya, luar biasa. Ada dari satu negara itu terkenal dengan keilmuannya, datang ke Habib Salim itu, berdialog ilmu, bahas satu ilmu dengan Habib Salim itu, wah seakan ilmunya dia nggak ada. Ilmunya Habib Salim ini bahar, luar biasa. Ya, sultanul ulama digelarinya. Luar biasa itu ilmu Habib Salim. Ya, pernah orang Indonesia datang ke rumahnya itu penuh dengan kitab. Habib Salim penuh dengan kitab seberatan. Di bagian-bagian sudut rumahnya itu penuh dengan kitab. Walafu, kata, maaf ya Habib, ini banyak kitab antum di rumah ini, kebaca apa enggak? Tanyanya begitu. Minta maaf, kebaca apa enggak kitab ini? Banyak, karena banyak, sepanjangan rumahnya itu, rumahnya besar, kitab semuanya. Waduh, berapa puluh ribu itu kitabnya. Kebaca apa enggak? Kata Habib Salim, pertanyaan ente ini salah. Nanti kalau anda jawab, salah juga jawabnya. Seharusnya pertanyaan ente, Bib, kitab sebanyak ini hafal apa enggak?
Bukan kebaca apa enggak, hafal apa enggak. Allahu Akbar. Hafal apa enggak? Harusnya gitu pertanyaannya. Ente ambil, acak kitab, satu kitab. Ente baca, nanti Anda jelaskan, Anda teruskan. Dia ambil satu kitab, dia baca sedikit, diteruskan sama Habib Salim, ya, dengan tafsirannya, dengan penjelasannya dan sebagainya. Nah, bermakna bukan kebaca lagi, sudah dihafal ini kitab semuanya ini. Ulumuhu, ilmunya ini kalbihar tara temat bagikan samudra yang dalam ilmunya Habib Salim. Nah, ini berkah mimpi naguk banyu yang diminum beliau, selebihnya boleh sampai di rumah. Jadi lancar. Wah, ini lancar. Ceramah pintar, ngajar jago, baca kitab lancar. Ini ngarannya ilmu laduni, berkah daripada orang yang sahibul laduni. Ya, kitanya nggak bisa seperti beliau, cuman kita cinta tersambung paralel, nah, tersambung kepada kita, itu dapat jadi transparannya dapat. Tapi ada sebaliknya, karena ilmu ini nur la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya, kalau sampai di hati kita ada maksiat nggak bisa ilmu itu nempel, cuman lewat aja. Ya, cuman lewat aja ilmu itu nggak bisa. Jadi harus memang dari hati, wadahnya yang bersih ilmu itu. Ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Al-Imam Waqi' an su'i hifzi, katanya tentang lemah hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku itu tidak memberi pesan apa-apa, cuman kalau diusahakan jangan maksiat gitu. Tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat, karena efek dari maksiat itu akan membekas di hati, mempengaruhi hati, ngepek ke hati, itu maksiat, membekas. Tinggalkan maksiat. Ya, bi annal ilma nurun, kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi', bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahayanya Allah, ilmu tadi itu tidak bakalan berandak di dalam wadah yang kotor. Wadahnya kotor, hilang dah. Tidak bisa dia berdiam di situ. Ya, wadahnya bersih, dia akan berandak di situ, berdiam di situ. Ya, menjadi orang itu alim yang mempunyai ilmu, mempunyai cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di satu muridnya Al Habib di Rubat, Habib Salim. Ya. Orang ini pintar, cerdas luar biasa. Sampai dari cerdasnya ini, semasa di pondoknya saja job undangan itu udah penuh. Di pondoknya saja ini, masih di pondok, masih belajar. Ya. Jadi undangannya ini banyak gitu. Ngisi di sini, kau ngisi enak, luas wawasannya. Jadi diperlukan orang. Masjid-masjid meminta sama dia untuk bisa ngajar. Walhasil sudah terkenal orang ini. Belum keluar, masih dalam kategori anak pondok, tapi kemampuannya, kecerdasannya, waduh, di atas rata-rata, luar biasa. Akhirnya dia diundang ke satu tempat. Sampai di satu tempat itu ditanyain orang ini sama gurunya, mana fulan? Aku perlu dengan fulan. Anu Bib, nggak ada lagi ini ngajar. Hah? Ngajar di mana? Di satu daerah. Ada izin nggak? Nggak tahu Bib, kayaknya nggak ada izin. Ya sudah, dia nggak ada izin, nggak ada adab dengan pondok, dengan ketertiban kami di pondok. Lihat, maka akan hilang ilmunya. Begitu sampai ke majlis yang biasanya ingin dia ngajar, ya, orang sudah senang, bagus gitu cara penyampaiannya. Begitu dia mulai mengucapkan salam, mulai penyampaiannya itu gugup dia, ilmunya nggak ada. Hilang, sampai dia nyatakan, maaf hadirin, saya nggak bisa menyampaikan ilmu saya hilang. jadi kayak orang bodoh gitu, hilang gimana ilmunya hilang. Aduh, makanya kemuliaan seseorang dengan ilmu, suatu saat ilmunya hilang jadi hina dia. Kayak Ibn Saqqa orang alim, dia hafal Quran, hafal hadis. Ibn Saqqa. Tapi karena durhaka gurunya, hilang ilmunya. Iya, kata gurunya, syamamtu rihal kufur min galbik. Aku mencium ada bau kekufuran bersumber dari hati kamu, kata gurunya.
Ya. La'allaka su'ul khatimah. Jangan-jangan nanti kamu bisa jadi su'ul khatimah. Karena apa? Kurang ajar dengan gurunya, mau dites gurunya. Sama dia saking pinternya, gurunya mau dites. Udah merasa hebat, merasa pintar, terkenal, ya, gurunya mau dites sama dia. Ya, sampai di rumah gurunya malah dibilang, kata gurunya, aku mencium bau kekufuran dari hati kamu. Kamu nanti terlalu wani dengan orang. Nanti kamu takutnya su'ul khatimah dengan kewanian kamu dengan ya orang-orang di luar sana. Ya. Akhirnya subhanallah, detik-detik beliau mau meninggal Ibn Saqah ini, ya, itu ilmunya ketika ditanya sama muridnya hilang semuanya, nggak ada, hilang. Jadi kata gurunya, saya ini nggak ada lagi. Apa yang perlu saya sampaikan? Hafalan Quran hilang, hadis hilang, tanya fikih nggak paham. Jadi bodoh lagi. Dia nggak mulia lagi, kena nurnya Allah diangkat lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wadahnya sudah kotor, butak, sudah hilang dah sudah ilmunya. Ya. Jadi guru bujur gak coba baca Al-Quran yang pernah guru hafal ini, nggak bisa. Cuman ada satu masih terbayang, masih ingat sampai sekarang. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Itu aja yang disimpan sama Allah, tidak ikut dihilangkan dengan yang lainnya, cuma satu itu saja dari Al-Quran. Artinya bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran kamu, dan kamu habis itu akan masuk ke dalam api neraka. Itu teguran dari Allah. Jadi bukannya min ashabil jannah, tapi min ashabin nar. Jadi pada golongan orang-orang yang masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik, seperti ini. Kenapa? Karena ketulahan guru tadi. Ini orang kaget dia di hadapan orang banyak, sudah dinanti-nanti, tiba-tiba ilmu yang ingin disampaikan hilang, kan bingung. Bukan jadi ceramah, ini jadi pidato dengan ceramah lain. Ya, pidato orasi mungkin. Ya, ini ceramah menyampaikan ilmunya nggak ada, hadis nggak apa, Quran nggak apa, fikih, tasawuf, tauhid yang ada di sini dia ini hilang semuanya, keluaran, bukan dari akalnya. Allah, ada apa ini? Ada apa ini? Ada. Nah itu ilmu laduni. Jadi ilmu ini bisa juga datangnya tiba-tiba, bisa juga hilangnya tiba-tiba. Cuman nggak bisa dimain-mainkan, ditransfer gitu. Inti mau kan? Nanti ada transfer. Separuh ilmu transfer. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya itu tadi, kecuali dengan berkhidmah, dengan ada ta'aluk terhadap orang ulama, orang alim, sebagainya. Ada satu askar cerita. Ini satu askar ini jundi, tentara. Mendatangi satu ulama, ahli tasawuf, ahli ibadah, dapat ilmu laduni. Ini askar yang dapat ilmu laduni. Jadi tentara ini datang berkunjung ke satu ulama. Ya. Tok, assalamualaikum. Anak yang buka, waalaikumsalam. Abah kamu ada? Saya bilangin, saya tentara, saya mau ketemu sama abah kamu. Baik, kata dia, nanti saya sampaikan dengan abah saya. Nah, tanyakan sama abahnya. Bah, ada tamu bah di bawah bah. Ya. Siapa? Katanya si tentara. Waduh, kata abahnya, lagi banyak kerjaan, wirid, membaca kitab, sholat. Coba nih turun lagi ke bawah. Tanya sama dia, bawa apa gitu. Tanya, turun lagi. Maaf Pak tentara, kata abah, bapak datang ke sini bawa apa? Astagfirullahaladzim, kata tentara. Abah kamu ini orang alim. Saya ini ngambil berkah ke sini. Kok pakai nanya bawa apa? Ya nggak bawa apa-apa. Nanya lagi. Bah, orangnya nggak bawa apa-apa bah. Sampaikan sama dia kalau nggak bawa apa-apa, abah nggak mau nemuin. Kamu nemuin. Nah, turun anaknya. Kata abah nggak mau nemuin, abah sibuk, abah lagi banyak kerjaan, lagi wirid, mau sholat, baca zikir. Ya, kalau kamu nggak bawa apa-apa, abah nggak mau nemuin. Loh, kok abah kamu ini orang alim, abah kamu ini masa perlu dari saya makanan atau bawa-bawaan sesuatu begitu? Ya itu pesan abah, saya nggak tahu. Abah bilangnya begitu. Kalau nggak bawa apa-apa nggak usah diterima. Ya sudah,
cari warung terdekat. Dia belanja, buang sekantong kresek. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, boleh masuk sekarang? Saya mau ketemu sama abah kamu. Saya laporkan dulu sama abah. Bah, orang tadi datang lagi bah, sekarang bawa sekantong kresek gede bah. Kata abahnya, silakan masuk temuin abah. Aduh, ajib. Udah, sampai dibukain pintu sama anaknya, kata abah silakan masuk. Waduh, abah kamu ini, ya sudahlah nggak apa-apa, yang penting saya bisa ketemu dah. Ya, naik ke atas, naik lantai 2, masuk. Sampai di lantai 2, ya, duduk sebentar, cium tangan, ya habis cium tangan, didoain, sudah ente keluar, anda nggak banyak waktu. Begitu aja, cuman begitu, guru, iya segini aja sudah. Terus guru, minta maaf lah, sudah nggak apa-apa dah, terima kasih. Kok tadi syarat menemui guru ini harus bawa makan makanan? Nah, ya betul dari guru nih, betul dari saya. Karena saya ini maaf waktu untuk Allah semuanya. Jadi waktu yang berharga ini untuk ketemu sama ente, ya paling tidak sama-sama berkorban kita. Ya, saya membagi waktu saya yang seharusnya saya menghadap Allah, saya keluar dari situ untuk menghadapi ente juga harus keluar. Nah, ya, yang menurut ente berharga ini apa? Nah, anda tahu yang menurut ente berharga itu kan dunia. Keluarkan dunianya untuk Allah. Saya sudah memberikan waktu yang berharga untuk saya, ya, untuk kamu. Sekarang kamu keluarkan untuk Allah. Wah ya guru-guru, sudah kamu pulang, kamu akan merasakan sesuatu. Nggak usah lama-lama ketemu saya. Allahu Akbar. Pulang, turun dari tangga, meninggalkan rumah itu, bingung orang ini. Loh, kenapa ya saya ini jadi pengen sholat, ya, jadi senang dengan kebaikan, pengen baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, sekali baca lancar, tahu maknanya Al-Quran tadi, senang jadinya. Sholat langsung dia kayak seakan sholat itu bukan hanya rangkaiannya saja, tapi dengan isinya, dengan hakikatnya. Sholat itu dia betul-betul merasakan ibadah kepada Allah. Ajib katanya, setelah ketemu dengan syekh ini kok saya jadi banyak paham tentang agama begini. Padahal saya ini jundi, tentara, kok bisa seperti ini? Oh, ini mungkin yang disebut dengan ilmu laduni katanya. Ilmu laduni, karena cuma menatap wajah seseorang sesaat saja dengan ketulusan hatinya, itu bisa mendapatkan ilmu laduni. Cuma sesaat. Ya, karena dia dasarnya tidak ada ilmu belajar gitu, seperti datang ke guru secara muhadasa, ya, secara talagi berjumpa atau di pondok pesantren, akhirnya agak majdub. Jadi jundinya agak majdub. Majdub itu ya sedikit kayak ada kelainan gitu, ya, kelainan majdub dia waridat, ya, dapat pemberian dari Allah pelantara seseorang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting, ya, nadrah, pandangan ulama, ya, pandangan ulama, ahli-ahli ibadah mereka itu penting supaya kita bisa dipandang sama mereka. Kenapa? Isi hati mereka itu adalah ilmu, cahaya. Di saat matanya digunakan untuk memandang kita, maka ilmu tadi itu akan masuk ke dalam diri kita. Kita mendapatkan nadrah namanya. Satu pandangan dapat sudah. Satu pandangan saja. Kayak jundi, satu pandangan sudah cukup, ente selama didoain, ente keluar. Selesai sudah, ente akan merasakan. Betul dia merasakan, jadi senang sholat, senang baca Quran. Begitu sholat, dia merasakan asik dalam sholatnya. Begitu baca Quran, dia paham dengan bacaan Al-Qurannya. Ini yang namanya laduni. Terkadang sholat dia ngambang, ya, tahu fikihnya, tahu tasawufnya, tapi ngambang, nggak ada berisi sholat. Ya, baca Quran, ya cuman baca saja, nggak paham, ya, nggak sampai ke hati bacanya. Tapi lain halnya dengan orang yang punya ilmu laduni, dia memang isinya diutamakan. Subhanallah. Nah, inilah ilmu laduni, itu memang ilmu wahbiyah, ilmu wahbil ilahi. Makanya ketika para tuan guru ini berkumpul di sini, ya, diceritakan oleh Athaillah ini, Ibn Athaillah ini ulama-ulama tasawuf
termasuk golongan ulama-ulama yang mendapatkan ilmu laduni. Ya, Ibn Athaillah ya terkenal dengan kitabnya ya fi Lataifil Minan dan kitab Lataifil Minan. Ya, ada kata beliau berkumpul ya sejumlah ulama. Ada di antaranya yang berkumpul sejumlah ulama itu Abul Hasan Asyadzili. Ini Abul Hasan Asyadzili ini ulama besar. Ya, ahli tasawuf, ahli ma'rifat. Ya, Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Dan beliau ini salah satu minuman favoritnya kopi. Ya, Abul Hasan Asyadzili. Jadi antum kalau minum kopi, salah satu tawasulnya dengan Abul Hasan Asyadzili. Ketika enggak kenal namanya, cukup dengan Al-Fatihah ila ruh masyayikhul ghawah. Ya, ila ruh, kepada ruh ya masyayikhul ghawah, tuan guru kopi. Ya, karena orang yang memfavoritkan kopi ini banyak. Ada Abil Hasan Asyadzili, adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, beliau sekali minum kopi itu setiap malamnya tidak kurang daripada 12 cangkir. 12 cangkir minum kopi. Luar biasa. Setiap malam tidak kurang dari 12 cangkir. Ya, kita satu cangkir aja terkadang dari malam pagi. Ya, setengahnya nanti, setengahnya lagi. Ini 12 cangkir. Oh ya, luar biasa. Karena manfaat kopi ini luar biasa. Ya, cuman memang ada jenis-jenis kopinya ya. Di sini ada tanda kutip. Enggak semuanya kopi, nanti ada kopi jagung juga. Enggak sama. Enggak sama khasiatnya. Apa kata